sarana-sarana diperlengkapkan, dan insya Allah itu akan menjadi saksi bagi kita nanti. Orang yang mewakafkan 100.000 dia wakafkan, 500.000, 1 juta, semua akan menjadi saksi nanti. WC yang yang diperhatikan akan menjadi saksi nanti. Jadi perbincangan kita pada hari ini memang berhubung kait dengan masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalah bapak sama anak-anak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal Qur'an. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأنام وشفيعنا يوم الزحام وخلقه القرآن وعلى آله وأصحابه الكرام. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita sangat bergembira ya. Mudah-mudahan ya orang-orang yang hadir pada pagi hari ini senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala yang pertama, sebab kita bisa melangkahkan kaki kita ke Masjid At-Tawakkal ini karena Allah yang menggerakkan. Jadi kita jangan memuji diri kita, sebab Allah yang menggerakkan kita, Allah yang memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa bangun di waktu subuh yang sebenarnya waktu itu adalah waktu yang paling enak untuk tidur ya. Orang kafir dia narik selimut, kita nanggalin selimut. Masya Allah ya. Dan memang ini adalah ujian-ujian atau istilahnya ini adalah ujian kenikmatan tidur yang seharusnya kita tidur di waktu subuh itu. Kalau enaknya memang yang paling enak tidur waktu subuh itu. Sehingga orang-orang Filipina itu lebih kurang dalam 1.000 orang yang bekerja di Saudi, yaitu perawat-perawatnya baik laki-laki dan perempuan, itu dia kaget kan orang Filipina ini kebanyakan Kristen. Ya. Kaget dia. Kenapa ya? Kalau orang-orang Islam ini dengar teriak-teriak, kalau bagi orang Kristen, orang adzan ini teriak-teriak katanya. Kenapa ya kalau orang Islam ini dengar teriak-teriak itu dia bangun. Kami semakin ingin tidur, dia malah menanggalkan selimutnya. Masya Allah ya. Sehingga ketika diterangkan kepadanya, kebanyakan orang Filipina yang ada di Saudi itu masuk Islam. Masuk Islam dia. Ternyata subuh ini mempunyai pengaruh yang hebat dalam kehidupan kita. Siapa yang ingin bagus, ingin berhasil, ingin ceria dalam hidupnya, ingin lapang dadanya, memang subuh waktu menentukan ya. Subuh ini waktu yang teramat menentukan. Bahkan juga teramat menentukan nanti di padang mahsyar ya. Bahwa waktu subuh ini sangat menentukan kita selamat atau tidak selamatnya di padang mahsyar ini subuh.
Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa Ustaz mengingatkan, karena di Masjid At-Tawakkal ini baru pertama, Ustaz ingatkan juga, Ustaz kasih semangat. Dua golongan nanti yang cahaya dia berlipat-lipat kali ganda nanti di padang mahsyar. Yang ketika itu enggak ada cahaya matahari hancur, bintang hancur, semua hancur, melainkan cahaya keimanan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua golongan orang yang cahayanya berlipat-lipat kali ganda nanti di padang mahsyar. Siapa itu? Orang yang berjalan dalam dua kegelapan. Berjalan di waktu subuh kan masih gelap, dan berjalan di waktu isya masih gelap juga. Jadi dua keadaan, dua waktu ini dia berjalan dalam kegelapan. Nanti di padang mahsyar ketika gelap, maka dia bercahaya yang teramat hebat. Dan dua salat juga yang paling berat bagi orang munafik. Mau takut juga kita. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat yang paling berat bagi orang munafik, salat subuh berjamaah dan salat isya berjamaah. Jadi gampang aja ya menentukan banyak orang munafik enggak di kampung kita. Ya, sebenarnya gampang. Banyak enggak orang munafik di kampung kita? Lihat subuh berjamaahnya dan lihat salat isya berjamaahnya. Dan kita enggak usah enggak boleh seorang ustaz enggak boleh mengatakan kamu munafik, enggak boleh. Seorang muslim enggak boleh mengatakan kamu munafik, enggak boleh. Sebab mengatakan orang munafik kafir, dia perkataan itu bisa berbalik kepada kita. Tapi kita harus menyampaikan bahwa ciri-ciri orang munafik itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat subuhnya susah, salat isyanya susah. Itu aja. Makanya nanti mereka orang-orang munafik ini menangis nanti di padang mahsyar. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Berkata orang munafik laki-laki dan perempuan, kalau suami munafik, istri pun ikut munafiqah. Ya. Jangan salahkan istri aja. Ya, ini asyik salahkan istri aja. Lihat suami, lihat kita. Ya, maka jangan menyalahkan suami, sebab istri kamu itu adalah cerminan kamu. Dia adalah jodoh kamu. Ini masih menyesal saya nikah dengan awak. Istri juga mengatakan, saya juga menyesal sebab abang salat subuh aja susah. Ya, salat subuh aja susah. Maka kalau seorang ayah, seorang laki-laki sudah menghilangkan kenikmatan dunia pada hari itu, sebenarnya kenikmatan dunia ini terletak di subuh. Maka dalam sebuah riwayat dinyatakan, siapa yang subuhnya bagus, maka dunianya bagus hari itu. Apatah lagi tadi saya dengar Ustaz mengatakan, wah banyakkan infaknya, banyakkan sedekahnya. Benar. Dan sedekah yang terbaik itu sedekah sebelum subuh malah. Kalau negeri ini akan makmur, para pembisnisnya, para petaninya, siapa saja yang berdagang atau pedagangnya, atau orang yang bekerja dalam pemerintahannya, kalau seandainya dia sudah bangun sebelum subuh, yanzilul malakani, dua orang malaikat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dua orang malaikat dia akan turun di waktu sebelum subuh. Ya, satu malaikat setiap hari ini, fi kulli yaum, setiap hari satu malaikat turun. Ya, dan dia berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ini sebelum subuh ya. Kalau kita bersedekah masuk tabung masjid sebelum subuh, sama ada 5.000, 10.000, 50.000, 100.000. Kalau bisa hindarkan yang 2.000. Ini ya Allah, dalam tabung masjid itu 2.000 aja. Sehingga 2.000 pun ketemu. Pertama katanya, oh kemarin saya di Masjid Ar-Rasul. Kemarin saya juga di Masjid Ar-Rasul juga. Tiba-tiba ketemu di Masjid Tawakal. 2.000 lagi. Jarang ketemu 50.000, 100.000. Seharusnya di masjid itu kalau bisa 100.000 dipaksakan. Masjid Tawakal ini kalau penuh berapa orang satu Jumat? Ada 200-300 orang.
300. Ya Allah, kalau sekali seminggu itu setiap orang mengatakan ini wakaf untuk ayah saya 100.000 setiap minggu, setiap Jumat. Sebab hari Jumat hari yang terbaik, sedekah pada hari itu, sedekah yang terbaik, salawat yang terbaik, berbuat baik, memberi makan ketika itu, memberi makan yang terbaik. Sebab hari-hari yang terbaik pada hari-hari itu adalah hari Jumat. Hari Jumat Nabi Adam dimasukkan ke dalam sorga. Hari Jumat Nabi Adam dikeluarkan daripada sorga. Hari Jumat diturunkan Nabi Adam daripada sorga. Hari Jumat juga kiamat akan terjadi. Maka hari Jumat ni kalau bisa memang kita khususkan. Jadi kalau 100.000 300 orang, kalau 100.000 satu orang sekali Jumat berapa? 30 juta. Masya Allah. Kan sekali seminggu aja. Ustaz, sekali seminggu Ustaz. Susah 100.000. Kalau makan 150.000, 200.000 1 jam habis. Tapi kalau mau bersedekah ke masjid 100.000 kayaknya besar banget gitu. Iya, betul. Makan 2.000 tak terasa orang. Besok pagi lah dibuang lah. Ya dibuang ya. Makan lama-lama sampai di siku saya lama ya. Lapeh di tenggorokan ada lama ya, menyasalonya. Kanyang lo aja. Coba menabunglah untuk Allah Subhanahu wa taala. Menabunglah, yang mana tabungan kita itu, menyimpan duit kita itu enggak akan mungkin dicuri oleh pencuri. Di mana? Di langit. Setiap Jumat. Dan kalau kita ingin lebih baik rezeki kita, maka kalau bisa memang sebelum subuh itu masukkan ke dalam tabung masjid sama ada 50.000. Apa kata malaikat? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, limpah-limpahkan rezeki, banyakkan rezeki orang yang pemurah ini ya Allah. Malaikat doanya makbul. Makanya sahabat-sahabat itu berlomba-lomba dia menginfakkan hartanya sebelum subuh. Dan saya memiliki seorang guru tasawuf saya, Masya Allah ya. Dia siang hari, sore hari itu dia keliling kampung itu, kawasannya dia itu. Dilihat-lihatnya, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dilihatnya. Jadi ketika dia keliling, ada yang dilihat ada orang miskin, yang anaknya banyak, kematian suami, dia tandai rumah itu. Berjalan lagi dia tandai lagi ada rumah orang miskin. Besok dia pergi, kalau di sini bahasanya pergi ke Carrefour atau ke Giant, ya, atau kemana pusat pembelanjaan, dia beli semuanya, dia bagi. Kalau ada 5 rumah dia bagi 5. Sebelum subuh orang itu belum bangun, dia taruh di depan rumah itu. Dia katakan daripada hamba Allah. Orang itu mau buka pintu subuh dapat makanan, dapat minyak, dapat beras, semuanya, Masya Allah. Dan guru ini bukan semakin miskin, tapi semakin hebat kekayaannya. Sebab ini janji Allah dan janji Rasulullah SAW. Makanya kenapa umat Islam miskin? Sebab umat Islam gak mau kaya. Bangun aja jam 7, sholat subuh jam 7. Habis itu nanya lagi sama Ustaz, Ustaz, sholat subuh jam 7 itu masih bisa sholat sunat subuh enggak Ustaz? Jam 7 bangun, kemudian masih nanya dia, Ustaz, masih bisa sholat sunat subuh enggak Ustaz? Ya Allah. Ya Allah. Kalau seandainya dia setiap hari sholat subuh berjamaah, sekali itu dia tertidur, boleh. Dia sholat sunat subuh dulu baru sholat subuh. Tapi kalau tiap hari itu bukan tertidur namanya. Makanya umat Islam ni kalau seandainya dia ingin hebat, maka dia bangun sebelum subuh. Dan satu malaikat lagi akan mengatakan, Allah mumsikan talafa. Masuk musajid dicalinya tabung punya. Dulu disenyum juga tabung tu, senyumnya. Batu boleh bersedekah kata tabung sah. Terus tersenyum tu sedekah saja. Jadi bersenyum juga tabungnya, lah bersedekahnya. Salah. Yang dikatakan senyum itu ke orang lain, ke kawan, tabassumuka liwajhi akhika sadaqah. Senyum kamu dengan saudaramu sedekah, bukan ke tabung masjid.
ketabung tu masuk bitik. Ketabung senyumnya dalam sedekahnya. Makanya syukuran, masyaallah, syukuran ni sebanyak. Jadi ini yang pertama yang memang saya melihat ya, kalau seandainya masjid atau wakal ini semakin hebat zakat atau sedekahnya, infaknya, mudah-mudahan dipercantik, kemudian diperbagus, kemudian sarana-sarana diperlengkapkan, dan insyaallah itu akan menjadi saksi bagi kita nanti. Orang yang mewakafkan 100.000 dia wakafkan, 500.000, 1 juta, semua akan menjadi saksi nanti. WC yang diperhatikan akan menjadi saksi nanti. Jadi perbincangan kita pada hari ini memang berhubung kait dengan masjid.